Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai bagaimana kita menggambar grafik fungsi. Nah, Pak Jul tidak akan terangkan mengenai panjang lebar ya, mengenai langkah-langkahnya itu sebenarnya lebih mudah. Yang penting dasarnya adalah kalian tahu grafik umumnya mengenai sinus X, cosinus X maupun tangen X, yang itu nanti akan digunakan dalam proses atau sebagai langkah lanjutan untuk menggambar grafik-grafik lainnya. Kita langsung saja kerjakan nomor 1. Periode dari grafik fungsi fx sama dengan, di situ dikatakan fx sama dengan 4 sin 2/3 x ditambah pi, seperti ini. Nah, kalau diminta untuk mencari periodenya, kita lihat nilai koefisien x. Nilai koefisien x itu apa? Nilai koefisien x adalah nilai yang nempel di variabel x. Siapa? 2/3. Ini koefisiennya. Berarti kalau ditanyakan periode berarti sama dengan 2pi per 2/3. Sama dengan 2pi dibagi 2/3 sama dengan 2pi dikali 3/2. Bisa kita coret di sini. Berarti periodenya adalah 3pi. Selesai. Itu untuk yang nomor pertama. Jadi jawabannya yang E ya. Berikutnya nomor 2. Persamaan kurva Y sama dengan min 2 kosinus 3x ditambah pi per 4 dengan interval 0 sampai dengan 2pi akan mencapai maksimum di titik. Nah, kita lihat dulu. Grafiknya fx itu sama dengan min 2 dikalikan dengan kosinus 3x ditambah pi per 4. Seperti ini. Nah, nilai maksimum ya. Nilai maksimum itu kan bisa negatif, bisa positif ya. Ini jelas nilainya adalah 1. Seperti itu. Nah, kalau 1 dikalikan dengan min 2, tentunya kan hasilnya min 2. Nah, namun kalau dalam konteks masalah nilai maksimum, itu kita memakai tanda mutlak. Jadi nilai maksimumnya adalah 2. Itu adalah nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya itu nanti ini sebagai apa? Ini adalah sebagai Y. Nah, X itu berapa? Nah, X-nya kita substitusi saja. Berarti Y-nya kita ganti ini ya. Berarti 2 itu sama dengan min 2 kali kosinus 3x ditambah pi per 4. Nah, seperti ini. Berapa berarti? Kita bisa menuliskan untuk ini kan bisa dibagi ya. 2 dibagi min 2 kan min 1. Sama dengan kosinus 3x ditambah pi per 4. Nah, Pak Jul kurung dulu. Nah, min 1 ini itu kan sama saja kosinus pi, iya kan? Kita ingat di grafiknya ya, kalau kosinus kan seperti ini. Nah, ini adalah 2pi, sedangkan ini adalah pi. Kan seperti itu. Nah, berarti kita bisa tulis di sebelah kiri, kita bisa tulis sebagai kosinus pi sama dengan kosinus 3x ditambah pi per 4. Nah, ini masing-masing kosinusnya bisa hilang seperti ini. Berarti 3x ditambah pi per 4 itu sama dengan pi. Kemudian 3x sama dengan pi dikurangi pi per 4. Itu kan jelas hasilnya adalah 3/4 pi ya. Sedemikian hingga kita bisa tulis untuk nilai x-nya 3x sama dengan 3/4 pi. 3-nya bisa dicoret. Berarti x-nya adalah pi per 4. Jadi nilai maksimumnya adalah 2 itu Y kok ya. X-nya adalah pi per 4,2. Pi per 4,2. Ya, ada yaitu yang
C. Berikutnya nomor 3. Persamaan kurva Y sama dengan sepertiga kosinus X ditambah pi per 3. Pak Jul tulis dulu. Y sama dengan sepertiga kosinus X ditambah pi per 3. Untuk interval antara 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi, seperti ini, itu memiliki titik potong dengan sumbu X. Nah, prasyarat untuk titik potong terhadap sumbu X itu apa? Prasyarat untuk titik potong sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Jadi kalau kita cari titik potong sumbu Y, sumbu X ya, sumbu X di sini, maka Y sama dengan 0. Jadi tinggal kita nolkan yang sebelah kiri ini. Berarti 0, atau Pak Jul balik aja ya, 1/3 kosinus X ditambah pi per 3 itu sama dengan Y, kan gitu. Nah, kita substitusi Y sama dengan 0, 1/3 kosinus X ditambah pi per 3 sama dengan 0, seperti ini. Berarti sama saja kosinus X ditambah pi per 3 itu sama dengan berapa nih? Sama saja kosinus pi per 2. Kok bisa? Lihat lagi. Nah, ini pi. Nah, ini kan setengah pi atau pi per 2. Makanya di sini ditulis pi per 2. Kenapa? Karena nilai di sini kan 0, nilai kosinusnya. Kita bisa hilangkan ini. Jadi X sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 3 dibagi ini, 3pi dikurangi 2pi sama dengan pi per 6. Ya. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah pi per 6,0. Pi per 6-nya ini ya, atau 1/6 pi, 0. Berikutnya nomor 4. Persamaan grafik fungsi pada gambar tersebut adalah, nah ini Pak Jul kasih tips ya. Sebenarnya kita bisa masukkan saja nilainya, atau kalau tidak kita bisa lihat dari kita bisa lihat dari pergeseran grafiknya. Nah, ini kan lebih mendekati grafik apa ini? Kalau ini kan lebih mendekati grafik Y sama dengan kosinus X. Nah, kita lihat kalau kosinus X itu kan seperti ini. Nah, kan seperti itu. Nah, ini puncaknya ini. Tapi puncaknya itu bergeser ke sini, sebelah kiri. Iya kan? Nah, puncaknya itu bergeser sebelah kiri. Setidaknya itu 30 derajat. Ya. Setidaknya ini 30 derajat ini. Kalau tidak mau memakai perkiraan 30 derajat, kita lihat ini kan mestinya 90 derajat di sini. Iya kan? Tapi dia bergeser ke titik ini. Berapa? 60. Jadi 60 yang di sini. Berarti antara 90 derajat geser ke 60 derajat, itu kan geser berapa derajat? Geser 30 derajat. Nah, padahal grafik utamanya apa? Grafik utamanya itu Y sama dengan kosinus X. Kalau digeser ke kiri itu sama saja ditambah 30 derajat. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa grafik tersebut adalah Y sama dengan kosinus X ditambah dengan 30 derajat. Yaitu yang C. Ya. Oke, gitu. Bisa diterima ya. Jadi dilihat titik-titiknya ini.
Ini kan lebih utama menyerupai grafik kosinus. Grafik kosinus kan seperti ini. Titik potong di sini 90 derajat. Oh, ternyata di sini titik potongnya 60. Berarti bergeser ke kiri 30 derajat. Berarti ditambah. Kalau geser ke kiri ditambah, geser ke kanan ke kiri ditambah, ke kanan dikurangi. Seperti itu. Oke, gitu ya. Berikutnya nomor 5. Nah, nomor 5 ini mestinya kita tidak perlu berpikir ya. Kenapa tidak perlu berpikir? Ini pakai cara mudah aja sebenarnya bisa. Karena apa? Karena pakai memasukkan nilainya itu juga boleh. Kita lihat ya, kita identifikasi. Ini adalah nilai maksimumnya adalah tentunya 2. Ternyata ini 2 semua. Nah, namun kita bisa mengidentifikasi ya. Kita identifikasi ya, ini ternyata 1/4 kan? 1/4 ya. Kalau Pak Jul mau pakai caranya adalah dengan memasukkan yang A. Y sama dengan 2 kali sin X min Pi per 2 itu Pi per 2 itu 90 ya, 90. Nah, Pak Jul mau pakai ini 1/4 Pi itu sama dengan 45 ya, 45 derajat. Masukkan saja ke sini, berarti sama dengan 2 kali sin 45 kurangi 90 adalah min 45, sama dengan 2 kali setengah akar 2. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, apakah ini nilainya 0? Bukan, berarti A bukan jawaban. B juga sama. Y sama dengan 2 kali sin 90 dikurangi X-nya 45. Ya, berarti sama dengan 2 kali sin 45. Kan seperti itu. Sama dengan 2 kali setengah akar 2. Berapa? Akar 2. Mestinya 0. Berarti ini bukan jawaban. Yang B. Berikutnya yang C. Y sama dengan min 2 dikalikan sin 2 kali X. 2 kali X itu 2 kali 45 ya, karena kita sepakati X-nya adalah 45, titik ujinya. Berarti 90 ditambah dengan 90 berarti 180. Min 2 kali sin 180 itu 0, sama dengan 0. Nah, ini benar. Oke, seperti itu. Dicoba untuk titik yang lain di sini juga. Misalkan 3/4 Pi. 3/4 Pi itu sama dengan 135 ya. Y sama dengan min 2 kali sinus berapa ini? 135 itu berarti 270 ya. 270 ditambah dengan 90. Nah, min 2 dikalikan sinus 360 sama dengan juga 0. Ya. Coba kita lihat grafik sinusnya. Grafik sinus itu kan seperti ini. Nah, ini adalah Pi, ini 2 Pi. Ini 360 ini. Ini Pi 180. Nah, sama dengan 0. Berarti ternyata di 2 titik ini benar. Berarti jawaban yang C, yang 5 adalah yang C. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.